Jakarta di Indonesia. Kepada Pak Imam beserta staf-staf DD Hong Kong, terima kasih selalu sudi mengarrange waktu kita untuk menuntut ilmu. Semoga menjadikan amal jariah Pak Imam dan sekeluarga. Amin. Tidak lupa kepada ibu-ibu solehah, terima kasih waktu dan kebersamaannya untuk sudi hadir dalam kajian online Selasa hari ini. Saya selaku pembawa acara, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada pengajian siang hari ini. Yang pertama, seperti biasa, kajian yang akan diisi oleh Ustadzah Nur Hamidah yang bertemakan menutup aib orang lain. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan menutup. Untuk mempersingkat waktu kita, Ustadzah Nur Hamidah langsung saja untuk mengisi kajian kita siang hari ini. Kepada Ustadzah, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadzah, terima kasih. Jazakillah Tante. Mohon izin ya, Nyonya Imam. Kita mau coba buka share screen. Tapi mau ngirim file ke WA masih download ini. Bismillah. Ini yang udah nampak belum? Nampak banget Ustazah. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba menambah kekuatan khuluqiyah kita ya, akhlak kita, karena kita tahu kita ini adalah pendosa, kita pasti banyak kekurangannya. Dan orang-orang itu menghormati kita ya karena mereka nggak tahu aja kekurangan kita dan aib kita. Alhamdulillah Allah masih tutupi aib-aib kita. Dan kita nggak kepingin suatu saat nanti, na'udzubillah min dzalik, Allah buka aib-aib kita. Karena kita membuka aib orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus punya batas syariat. Mana yang memang kita harus mingkem, ya tertutup rapat, nggak boleh membuka aib. Tapi kapan kita harus lantang untuk menyampaikan secara jelas, secara jujur aib yang harus disampaikan. Kaidah syariat dan juga hukum positif Indonesia, kita akan mencoba untuk mengkolaborasikannya. Ya agar jangan sampai dua hukum ini secara syariat dan juga undang-undang positif di Indonesia, kalau kita tidak memahami dengan baik, nggak mau juga sih yang secara syariat benar, tapi ternyata terpenjara, ya kena kasus. Akhirnya daripada meramaikan penjara kan gitu kan, yang mendingan kita meramaikan taklim. Tapi jangan juga takut dengan kasus nanti kena delik dalam undang-undang ITE, tapi kita akhirnya malah diam, tidak bersikap tegas ya terhadap aib yang menimpa kita atau menimpa orang lain. Ayo, bismillah kita akan coba untuk mempelajarinya. Ya, mana aib itu memang adalah kekurangan yang bisa jadi kalau terlihat oleh orang lain, ya kita malu. Dan aib itu ada 3. Ada aib secara fisik. Jadi kekurangan fisik ya seseorang, atau fisik satu benda, ya atau fisik hewan. Ya itu kekurangan fisik itu bisa jadi namanya aib. Terus yang kedua, ada aib berkaitan dengan masalah sifat dan kepribadian.
Ya orangnya sih orangnya itu cakep, cantik, tapi ya gitu deh. Nah, ini sifat-sifatnya dia, kepribadian dia yang tidak mengasihkan, yang sifatnya kekurangan. Nah, ini bisa disebut dengan aib, ya, aib sifat dan kepribadian. Ada juga ya orangnya nggak menjadi prioritas, sifat dan karakternya juga no problem, tapi menjadi aib adalah peristiwa dan kejadian yang pada saat itu dia terjadi, dia lakukan. Nah, ini bisa jadi nanti peristiwa yang memalukan, kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan dia, di luar kemampuan dia, tapi ada kalanya itu menjadi sebuah aib kalau diceritakan atau diingat-ingat oleh orang lain. Nah, tiga hal ini kita perlu mengetahuinya dan menyikapinya secara bijak. Nggak semua aib kok, ya secara fisik ya, itu merugikan. Terkadang aib secara fisik sekalipun, rusak fisiknya, itu justru menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus positive thinking, walaupun mungkin dipandang tidak sempurna secara fisik, tapi ternyata itu skenario Allah. Nah, positive thinking kita bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Nah, itu kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, kita tahu waktu Nabi Musa disuruh belajar sabar kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendampingi Nabi Khidir. Dari awal kan Nabi Khidir udah bilang, kamu nggak bisa sabar deh kalau belajar sama aku. Tapi kan Nabi Musa, jangan gitu dong. Ya, kamu akan mendapati aku lah. Ya, aku akan menjadi orang yang sabar. Oke, kalau nanti kamu tidak bersabar, berarti udah selesailah akad kita. Deal, deal kan gitu. Tugasnya Nabi Musa kan pada saat itu cuman satu bukti sabarnya, jangan komen, jangan ngomong. Pokoknya kamu punya dua mata, perhatikan. Kamu punya dua telinga, dengarkan. Tapi kamu punya satu mulut, kunci. Jangan komen. Lalu kita tahu ya kisah bagaimana pada saat Nabi Khidir alaihi salam melobangi perahu yang sedang ditempati. Berarti kan melobangi perahu itu kan membuat aib, membuat rusak. Ya, perahu itu dirusakin. Ya, berarti kan membuat celak, cacat perahu tersebut. Wajar pada saat itu kan Nabi Musa marah lah. Kita kan nggak boleh kita aja harus menjaga aib orang lain loh. Kok kita malah bikin rusak ya, bikin aib pesawat kapal laut ya atau perahunya orang lain. Udah Nabi Khidir kan pada saat itu nggak mau menjawab. Kenapa? Karena hanya mengingatkan tuh kan. Kamu lantas tati ma'iyah sobro, kamu nggak bisa sabar. Padahal apa? Udah cukup kamu tuh cuman jangan komen. Karena nanti semua ada hikmahnya. Dan peristiwa yang diceritakan oleh Allah dalam kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, ini kan ampun-ampun, serem banget. Banyak loh ibu-ibu yang nggak mau nyeritain tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ke anak. Kenapa? Sadis banget Ustazah nabinya. Yang kita bingung mau ceritanya gimana. Apalagi kalau anak-anaknya kritis kan. Mah, kok Nabi kejem banget sih, jahat banget, ya, jahil bener, perahu dilobangin, kemudian ketemu anak kecil dibunuh, kan begitu. Nah ini kan sedih banget itu dalam surat Al-Kahfi. Lalu di saat ketika ketiga kalinya kan Nabi Musa nggak sabar juga, komen aja deh. Udah baru Nabi Khidir bilang, nih saya mau ngejelasin kenapa Nabi Khidir itu melobangi perahu, kenapa Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil, kenapa Nabi Khidir itu nggak boleh meminta Nabi Musa agar meminta upah. Tiga jawaban Nabi Khidir kan beda-beda. Kalau yang melobangi perahu, memang apa kata Nabi Khidir? Ya, ini arot tuh. Ini adalah ijtihadnya Nabi Khidir. Ya, jadi Nabi Khidir berijtihad bahwa dengan melobangi, membuat cacat perahu ini adalah skenario strategi yang terbaik daripada dia kehilangan mata pencaharian perahu semuanya.
Ya, karena di belakangnya itu ada perampok, ya perampok-perampok ya perampok-perampok bajak laut yang akan mengambil perahu-perahu kalau yang sempurna. Tapi kalau dengan cacat sedikit, memang merusak sedikit, tapi untuk melindungi yang banyak. Dan ini adalah an aratu. Ini ijtihadnya Nabi Khidir. Ini skenarionya Nabi Khidir. Ini strateginya Nabi Khidir. Tapi kalau yang membunuh, kalau teman-teman baca dan ingat kisahnya dalam surat Al-Kahfi, itu kan apa kata Nabi Khidir? Ya, aradana, ini bukan keinginan Nabi Khidir. Ini adalah keinginan kami. Berarti ada Allah yang memang memutuskan. Ada malaikat maut yang memang sudah diperintahkan. Nabi Khidir mah hanya jadi perantara untuk menguji Nabi Musa. Jadi membunuh itu bukan idenya Nabi Khidir. Ya, ini in aradana, ini keinginannya Allah yang sudah ditetapkan dan mengutus malaikat maut. Dan juga orang tua ya sudah deal, oke, dia lebih senang diganti dengan anak yang lebih soleh. Tapi ketika membangun rumah anak yatim, nggak boleh minta upah. Jawabannya Nabi Khidir, ini bukan kamu nggak boleh meminta upah, bukan keinginannya Nabi Khidir, tapi in aradallah, ini semua keinginan Allah. Nah, jadi teman-teman, kalau Allah sudah menciptakan, kalau Allah sudah menetapkan sebuah kejadian yang mungkin memalukan bagi kita, ya kita punya positive thinking bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Tinggal kita pinter-pinterlah memilih dan mencari apa hikmahnya, kan begitu. Nah, sekarang babnya tetaplah Ustazah, walaupun itu kalau menimpa kita, kita harus positive thinking, itu baik. Tapi apakah kita diam aja? Kan kita juga perlu sikap yang bijak dong. Kapan sih aib harus ditutup dan kapan kita bolehlah mengungkapkan aib orang? Kalau enggak apa nyesek nih dada. Ya, makan sendiri gitu kan. Ya Allah, kok orangnya kayak begini banget. Ya kita kan harus punya punya sikap agar saudara kita itu tahulah kalau itu salah, tahulah kalau itu tuh nggak benar. Ya dia bisa memperbaikinya lah dengan baik. Nah, hukum menutup aib nih, itu ada 3. Pertama, wajib ada yang wajib ditutup. Misalnya nanti dalam hak persaudaraan atau dalam masalah aurat tubuh manusia, itu wajib. Nah, kita akan bahas nanti. Terus yang kedua, haram ditutup. Jadi harus dibuka. Kapankah aib itu justru nggak boleh ditutup-tutupin? Dosa kalau ditutup-tutupin. Yaitu apa? Ketika aib ya dalam transaksi jual beli. Ya udah tahu duit palsu. Ya, ditutup-tutupin. Udah tahu maaf. Makanannya udah expired. Ya kan? Udah tahu ini udah basi. Udah nggak kuat. Kok dijual? Nah, nggak boleh menutupi aib dalam jual beli. Itu namanya penipuan. Nah, kan berarti kan nutup aib nggak apa-apa. Ya, lagi jual beli mah harus disampaikan. Atau kapan lagi? Ya dalam pernikahan. Dalam pernikahan harus dibuka aibnya. Bukan dengan secara umum, tapi ya dengan proses ta'aruf dengan suami dan istri. Ya, jadi antara calon suami dan calon istri itu harus disampaikan. Karena saya pernah ketika ada kasus, Ustazah, saya bingung deh. Ya dia punya masa lalu, ya dia punya pengalaman lah, cinta semalam kan gitu kan kalau dalam drakor kan gitu. Nah, dulu lah itu masa lalu. Sekarang dia udah jadi seorang muslimah, dia sudah pakai jilbab, ya dia sudah rapih lah pakaiannya. Lalu dia menikah ya dengan tetangganya, ya tetangganya yang memang dia baru inilah istilahnya duda deh, ya duda dan menikah gitu dengan si akhwat ini, si muslimah ini. Ya Allah Ustazah, saya baru malam pertama langsung ditinggal dan sampai dia pergi gitu lah. Artinya dia jijik sama saya dan nggak mau. Kenapa gitu kan? Karena
dia sudah tahu gitu, kamu kayaknya bukan gadis gitu loh, ya kamu sudah ini, iya itu kan masa lalu. Saya bilang, kalau ustazah apa segitunya, dia harusnya kan jangan lihat masa lalu saya lah, dia harus lihat sekarang saya tuh ibaratnya sudah menjadi soalnya itu kan masa lalu saya yang saya sudah bertobat. Akhirnya gini, ya Allah, gitu kan. Pertama ini kan masalahnya menikahnya kan bukan dengan pejaka. Ini kan dengan duda. Artinya apa? Ya tanpa kamu ceritain pun, ya kamu tutup-tutupin, ya dia mah udah tahu, udah pengalaman kan begitu kan. Satu. Terus yang kedua, ini pelajaran sekali bahwa yang namanya hal yang sangat sensitif ya, keperawanan ini itu kan sesuatu yang sangat mahal, sangat mulia. Kalau kita sudah kehilangan barang tersebut dan seorang laki-laki ya yang ingin menjadi suami kita, dia harus tahu. Tapi kan nanti kalau nggak tahu, kalau dia tahu nanti nggak jadi dong. Nah, kalau nggak jadi kan jadi aib. Nah, tinggal caranya. Jadi nggak hanya masalah keperawanan, dalam hal fisik tubuh kita juga begitu. Ya kita kan yang paling tahu lah. Ya ketika tertutup baju kita, ya apa badan kita, tubuh kita kan yang paling tahu di mana aib-aib tubuh kita kan kita paling tahu. Jadi ketika ta'aruf, kenapa harus ada ta'aruf? Karena disitulah ya kita harus menyampaikan bagaimana kondisi kekurangan fisik kita, tapi dengan bijak dan juga dengan komitmen. Jadi bukan berarti langsung saya kan udah nggak perawan, saya kan betisnya begini, saya pahanya begini, saya nggak begitu. Ya itu berarti kamu ibaratnya menjerumuskan diri sendiri. Yang cerdas lah, yang cerdas. Yang namanya ta'aruf itu kita gali terus. Kayak saya dulu waktu menikah, ya kan saya lakukan proses ta'aruf itu. Kenapa? Karena nanti kan suami kita yang paling tahu luar dalamnya kita. Nah, kalau nggak jadi ataupun nanti jadi, ya itu kita benar-benar harus cerdas kalau nggak jadi, agar dia tidak merekomendasikan kepada orang lain tentang aurat kita. Kalau jadi, ya dia kan harus hidup dengan kekurangan dan kelebihan kita. Nah, saya bilang, caranya apa? Dalam ta'aruf itu kita menyampaikan secara ini ya, istilahnya secara studi kasus. Ya misalnya kayak kalau misalnya dia sudah tidak perawan, tanya bagaimana visi dan misi dalam rumah tangga kamu. Ya, tapi dari awal ya, yang namanya ta'aruf, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kekurangan kita. Kalau ternyata jadi menjadi suami istri, maka kamu akan hidup dengan kekurangan saya. Tapi kalau nggak jadi, harus deal, harus komitmen. Ini adalah rahasia yang kamu harus membuangnya. Nggak boleh kekurangan ini akan menjadi aib untuk direkomendasikan ke orang lain. Jangan nikah sama itu, tau nggak dia begini begitu. Jangan. Dari awal kita udah bilang dulu, ya dalam proses ta'aruf ini aku nggak mau nanti kamu menikah dengan aku seperti nikah dapatkan kucing dalam karung. Berarti kan kita harus terbuka, tapi harus komitmen. Kalau kita udah terbuka dengan kekurangan kita, lalu kita nggak jadi, ya, maka ini adalah seperti sampah yang harus dibuang. Ya, lembaran-lembaran yang dibakar yang tidak boleh diingat apalagi direkomendasikan. Tapi kalau ternyata kita jadi, berarti apa? Kita udah siap hidup dengan kekurangan dan kelebihan. Nah, termasuk soal kegadisan, ya bagaimana ya menurut kamu dalam pernikahan? Ya, bagaimana dengan menikah dengan seorang gadis? Bagaimana menikah dengan seorang yang sudah bukan gadis? Ini harus ngomong. Kalau dia bilang saya mah nggak masalah, jangan yang namanya manusia punya kekurangan, berarti nggak masalah. Tapi kalau saya sangat mementingkan soal kegadisan, karena jangan heran loh para laki-laki sekarang itu sampai bertanya tentang hal keperawanan itu bukan lagi hal yang tabu. Karena saya dapat curhatan untuk konsul, Ustazah masa dia sampai bertanya tentang bagaimana soal keperawanan dan sampai bagaimana tentang pelayanan. Ya udah nggak ngomongin ke arah sana. Itu
layak nggak sih, kok saya jijik deh, saya geli gitu ngomongin kayak begitu. Tandanya apa? Dia memang menjadikan kesucian, keperawanan, dan menjadikan nanti bagaimana dalam permainan ya, suami istri itu menjadi salah satu orientasi dia. Berarti apa? Ya kamu harus secara jujur, tinggal caranya. Misalnya kayak belum nikah masa udah ngomongin kayak begitu. Nah caranya tinggal ajak diskusi dengan baik. Oke, gimana kalau kita misalnya mengetahui semua ini, kita butuh arahan dari seorang ustadz atau seorang ustazah, bedah buku ya tentang seni ranjang segala macam, seni berhubungan suami istri. Nah itu nggak masalah, agar nanti kita akan tahu dia tuh orientasi kemana. Karena saya dulu waktu dengan apa ta'aruf ya, Mbak Lifah dan teman-teman, saya pernah akhirnya apa langsung bilang mundur saya sama seorang laki-laki yang mau menikah sama saya. Ketika ta'aruf saya nanya, bagaimana sudut pandang kamu dengan sosok seorang istri yang kamu harapkan? Wah gila kalau bahasa saya. Dia bilang saya menginginkan seorang istri yang tubuhnya sempurna. Wah, saya langsung ngaca, bukan gue gitu kan. Eh, Dia adalah orang yang kalau kalau suaminya pulang, dia akan bersikap lembut, dia akan melayani. Adalah bukan gue banget deh kan gitu kan. Hmm, dengan kelembutan melayani suaminya, dalam hati saya itu mah nyari putri kali gitu kan. Akhirnya apa ya, jujur ya, ketika dia menggambarkan tentang sosok istri yang saya nyadar banget ya siapa kita kan gitu kan, langsung saya bilang sama laki-laki tersebut, maaf ya, maaf, kayaknya yang Anda cari dengan tipe yang seperti itu tidak ada di dalam fisik saya, tidak ada dalam diri saya. Ya, saya bukan tipe yang penurut, tipe yang kayak putri-putri keraton yang ayo mas, enggak gue banget deh gitu kan. Ya. Dan saya tahu banget bagaimana kondisi fisik saya, gitu kan. Artinya enggak ada, enggak gue banget. Itu saya sampaikan. Oh itu kan maksud maksud saya itu kan sebuah keinginan ya, tapi dari sebuah keinginan dan harapan itu ya kita sadar karena nanti kita hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan. Udah ya, jadi tanpa saya perpanjang ya, saya cuma bilang apa yang kamu inginkan dari tipe fisik, tipe karakter, sepertinya itu bukan saya. Dan saya mohon maaf, saya mengundurkan diri ya dari perjodohan ini. Jujur, yang jadi kalau ada, saya sering mengingatkan teman-teman. Jadi kalau udah ada yang ngajakin ta'arufan, jangan langsung berbunga-bunga, kayaknya mau nikah, pastikan dulu dia mau nggak nerima kita, karena kan dia cuma ngelihat kita wajah kita doang kan, nggak ngelihat gimana apa sih tubuh kita di dalam kan gitu. Nah ini jadi dalam masalah pernikahan nggak boleh menutupi kekurangan kita. Bahkan juga saya mau tanya, nanti kamu dalam rumah tangga misalnya kayak tidur kamu seperti apa ya kan, kita kan paling tahu tidur kita gimana kan gitu kan. Makan bagaimana kita yang paling tahu ya kan? Nah itu harus disampaikan tapi dari awal, bahwa kita harus cerdas agar jika memang kekurangan ini terlanjur tersampaikan kepada dia dan dia mundur, berarti dia harus melupakan aib-aib itu. Kan gitu. Nah, apalagi yang haram untuk ditutup aibnya? Ya ketika berkurban. Berkurban itu nggak boleh ditutup aibnya. Makanya ketika menitip hewan kurban, bukannya nggak boleh menitip hewan kurban. Itu sampai batasan-batasan secara syariat. Itu benar-benar harus orang-orang yang kita percaya bahwa ketika memang misalnya kita nitip hewan kurban sekian rupiah, nah itu biaya operasionalnya include atau tidak, itu harus jelas karena jangan sampai nitip hewan kurban dengan harga sekian, ternyata operasionalnya kan harus diambil dari uang itu. Oh, kita ngebayangin kan kita tahu harga hewan kurban segini segini segini. Ternyata
kita mengeluarkan uang dengan nominal segini, gak dibeliin hewan kurban yang segitu. Kenapa? Karena kan ada biaya operasionalnya. Kan gitu kan. Jadi kita kecewa. Dia bilang, biar kita nggak kecewa ya dalam masalah hewan kurban itu harus dikasih tahu. Ya karena memang secara hukum ya misalnya kupingnya kayak sekarang nih dia punya penyakit kaki dan kuku ya, kuku dan kaki apa ya, yang mulut sama kaki apa sih pokoknya kan ada itu kan dua pendapat kalau dalam kondisi majmu' ulama selama itu tidak membahayakan manusia ya itu tidak menularkan kepada manusia yaitu no problem nggak apa-apa aja tapi ketika maslahat ya kita ingin berkurban pastikan ingin mendapatkan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah ya ini kan oke-oke aja. Nah ini kan kalau sifatnya pribadi sedangkan banyak maaf sekarang kan bukan milih hewan kurban sendiri itu kan cuma mempercayakan kepada orang lain. Nah ini yang dipercayakan itu harus benar-benar ini saya uang Anda sekian ini kambingnya segini kondisi begini harus ngomong jangan sampai loh perasaan kemarin kan kita milihnya yang 40 kilo. Begitu dikasih, loh kok ya segini? Ya kan itu karena ada biaya transport, ada biaya ini. Lah, berarti kan ada ketidakjujuran. Nah, atau kok kupingnya gede sebelah gitu kan. Kan secara hukum ya cacat ada yang bilang boleh ya selama tidak mengganggu, tapi ada bilang juga ya ini mengurangi nilai kurbannya. Nah ini kalau kita nitip ya dalam kurban ya harusnya yang dititip itu amanah ya kalau memang kondisinya kambingnya begini dan begini ya harus dikasih tahu gitu. Nah ini haram kalau ditutup ya hewan kurbannya. Ya walaupun misalnya diperbolehkan kayak berkurban dengan kurban kambing betina itu kan memang khilafiyah ya tapi masih ada yang memperbolehkan. Shock loh ketika karena saya pernah jadi panitia di masjid ini kaget gitu kenapa karena begitu disembelih ya yang mudhohinya kaget gitu ya Allah saya pikir kan beratnya memang 40 kilo tapi ternyata apa hamil jadi di dalam itu udah ada anaknya itu membuat trauma karena anak saya kan waktu itu jadi panitia itu membuat trauma anak saya Umi aku udah nggak sanggup lagi makan kenapa ya begitu dibelek ternyata apa ini mah bukan gendut daging ternyata apa udah ada anaknya di dalam jadi aku ngelihat anaknya yang tadinya bergerak-gerak langsung lemesnya itu kan bikin trauma nah si mudhohinya aku nggak tahu jangan saya nggak tahu kalau yang dibeliin itu ternyata beratnya karena hamil nah ini jadi apa akhirnya kan ini kurban mempersembahkan sesuatu yang baik loh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai boro-boro Allah yang diamanahkan aja kecewa kan gitu kan. Ya ini jadi haram menutup aib ketika jual beli. Haram menutup aib ketika pernikahan. Haram menutup aib ketika kita dititipkan untuk membeli atau memfasilitasi hewan berkurban. Nah, ini yang hukumnya haram. Tapi ada juga wajib sih enggak, haram sih enggak. Ya tergantung situasi dan kondisi lah. Nah, ya, artinya apa? Ada kalanya ya boleh membuka aib, ada kalanya harus menutup aib, ya tergantung batasan syariat dan hukum positif Indonesia. Nah, ini akan kita diskusikan next ya, nanti di akhir slide. Nah, sekarang yang hukumnya wajib dulu ya untuk ditutup. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para ulama-ulama kita ya agar tidak membuka aib di kemudian hari mereka itu sudah punya sikap protektif banget ya agar orang-orang itu melupakan dong peristiwa aib ya, yang terjadi ya di saat itu karena jangan sampai di kemudian hari peluang jadi aib. Nah ini waktu itu saya lagi cerita ya pada saat kasusnya ada seorang nenek. Jadi seorang nenek
Dia cuma gini, ya Allah Ustazah, kalau sekiranya apa yang dilakukan oleh guru-guru kita dari dulu, seperti yang dilakukan oleh para alim ulama, peristiwa yang memalukan itu nggak terjadi deh kepada saya. Kenapa Bu? Gitu kan. Ibu mau cerita sama saya agar ini menjadi pelajaran. Ya Ibu mau cerita ya biar apa yang nanti sikapnya Rasulullah dan sikap para sahabat protektif. Jangan langsung deh langsung ditutup peluang untuk mengingat-ingat peristiwa itu benar-benar harus ditekankan. Jadi sebelum saya cerita ini, saya cerita ibu itu tersebut. Ya, jadi ya dulu waktu masih SD. Jadi waktu itu saya masih SD. Saya dia cerita sama saya itu umurnya ya udah 70 tahun. Berarti kan 60 tahun yang lalu gitu kan. Ya artinya kan harusnya nenek-nenek itu kalau umur 70 tahun udah banyak lupanya gitu loh. Tapi saya mau cerita ya, kejadian itu waktu saya masih SD. Sebenarnya saya sudah melupakan itu, tapi gara-gara Yoni ketemu lagi sama anak SD, teman SD, kan yang diingat waktu mereka ketemu waktu sesama SD. Nah, waktu saya SD, saya pernah perut saya kolik, saya sakit perut. Nah, saya mau buang angin, ini mau kentut gitu ya, mau buang angin. Waduh, ya saya kayaknya nggak bakalan kekejar nih kalau keluar izin dari bangku ke kelas, udah bakalan bunyi gitu kan, karena udah tahu, aduh kayaknya ini bakalan keluar nih. Akhirnya apa? Saya berpikir pada saat itu, biar teman-teman nggak tahu kalau saya buang angin. Apa yang dilakukan? Dia ngedorong meja. Kan meja-meja dulu kan meja-meja berat dan bisa jadi kan dulu pakai semen ya. Jadi saya kepengen ngedorong meja agar sambil saya dorong meja kan bunyi tuh. Nah, bersamaan dengan itu saya akan mengiringi dengan buang angin. Tapi nak, ibu dorong meja, orang udah pada kaget. Ya, buang anginnya datangnya belakangan. Jadi orang kaget dua kali. Dorong meja kaget, lalu tut gitu kan. Belakangan bunyi, oh langsung udah tuh heboh. Ibu malu banget pada saat itu. Ya, ibu pikir kan udahlah, itu udah masa lalu kan. Namanya itulah nenek-nenek kan kadang apa dengan masa digital gini kan, wah ada grup WA kan gitu kan, grup kenangan. Ketemu ya di saat reuni, ibu bawa cucu. Apa kata teman-teman bilang ke cucu ibu, wah nenek kamu dulu begini, begini, gini. Jadi 60 tahun yang lalu peristiwa sudah dilupakan, itu langsung diingat kembali. Sampai cucu ibu tuh ngomong lagi di rumah, nenek mah malu-maluin, nenek begini-begini, nenek begitu-begitu. Jadi apa ibu malu banget. Bener deh kalau apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat itu langsung di-keep, ya, niscaya peluang aib terbuka puluhan tahun kemudian itu akan terjadi. Memang apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, jadi Rasulullah SAW ini pernah satu kali ketika Abdullah bin Mas'ud. Ya, teman-teman tahu kan Abdullah bin Mas'ud di kalangan orang Arab yang tinggi gede. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu kecil, mungil. Ya, otomatis ya tubuhnya kecil kan betisnya juga kecil. Nah, saat Abdullah bin Mas'ud manjat pohon kurma, tersingkap betisnya. Ternyata betisnya itu kecil, udah gitu apa banyak bulu kakinya. Jadi orang-orang langsung senyum-senyum. Ya namanya manusiawi ya langsung tersingkap. Nggak nyangka gitu loh. Ternyata kecil mungil tapi bulu kakinya banyak banget gitu kan. Nah Rasulullah tidak mau peristiwa yang memalukan Abdullah bin Mas'ud ini tidak langsung di-cut. Ya jangan sampai nanti malah Abdullah bin Mas'ud dipermalukan. Apa kata Rasulullah? Janganlah kalian tersenyum. Ya artinya senyum yang membuat Abdullah bin Mas'ud itu malu. Sesungguhnya kalau engkau timbang betisnya Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud, sungguh Allah lebih memberatkan betisnya Abdullah bin Mas'ud dari gunung Uhud. Nah, dari situ Rasul menyuruh kamu jangan mentertawakan fisik seseorang yang membuat dia jadi merasa merendahkan diri dan terhina. Tapi sesungguhnya kemuliaan itu tergantung dari kontribusinya.
Bahkan kontribusinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih dahsyat beratnya di mata Allah dibanding Jabal Uhud. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini, ada salafus soleh. Jadi kenapa ibu itu cerita sama saya untuk menguatkan, karena waktu itu saya bercerita bagaimana salafus soleh seorang ulama. Seorang ulama ya ketika dalam taklim, ada yang buang angin, tut. Nah kan teman-teman tuh kalau pas lagi itikaf, ya kalau lagi majelis ilmu, ya kadang yang namanya buang angin itu bukan niat pelaku, udah nggak ketahanan kan gitu kan. Kalau bisa diatur volumenya, ya kedengeran. Kalau bau urusan belakangan kan gitu kan. Atau kalau bunyi lah ketahuan banget kan. Nah itu dalam majelis ilmu ada seorang salafus soleh. Ternyata salah satu jamaahnya itu buang angin. Wah langsung tertawa kan. Bayangkan kalau ini nggak langsung di-cut, nggak langsung diperingati. Besok-besok orang juga, lo jangan deket gue ntar lo kentut lagi. Kan bisa jadi akan diulang terus. Lalu apa kata ulama tadi? Ya ketika yang majelis ilmu tadi, muridnya tadi malu banget. Ya namanya buang angin itu bukan niat pelaku. Apa kata ulama tadi? Ketahuilah ya inna hadza min fadli rabbi. Kamu bisa buang angin adalah anugerah dari Allah. Nah itu jadi begitu diingatkan seperti itu udah langsung. Jangan lupa kalau kita mentertawakan, kita menghina orang yang buang angin, berarti kita menghina anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau memang ya, dia punya kebiasaan. Dan kadang maaf ya, di rumah saya pernah ada satu satu pasangannya suami istri, ustazah, saya sampai hari ini sekian belas tahun menikah dengan suami saya nggak pernah dengar suami saya buang angin, ya kan? Kayak gitu, iya. Kenapa? Karena dia kalau udah terasa nggak enak, dia lebih suka berlama-lama di kamar mandi, dia buka air. Padahal saya bilang sama suami saya, Pak, aku kepingin sekali aja deh ya dengar buang angin kamu kan gitu kan. Tapi suami saya nggak bisa, aku menghormati kamu. Itu kan akhirnya di satu sisi yang lain kan gitu, laki gue mah berat kan gitu kan. Coba kalau kita pikir, masih alhamdulillah, kadang dia tuh bisa buang anginnya di rumah. Berarti dia udah punya volume. Kalau di kantor kan coba tanya suami-suami kita, kalau yang kita tahu dah, ya kalau habis subuh atau malam itu dengan berbagai macam iramanya kan gitu kan. Belum tentu dia melakukan itu di kantor. Kan gitu kan? Kenapa? Karena dia nggak nyaman ketika di kantor. Sehingga apa? Itu sampai kembung-kembung itu di rumah. Jadi bersyukurlah karena ada seorang istri, ya itu benar-benar teman saya sendiri. Sampai hari gini ya kan, dia benar-benar aku kepingin banget denger kentut suamiku kayak apa gitu kan. Dia bilang, oh my God, kan gitu kan. Ternyata kita bisa denger bunyi kentut suami itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ya seorang istri, anak saya senyum-senyum. Ada seorang istri yang sampai ya anaknya udah SMA ya, berarti kan udah belasan tahun kan. Itu nggak pernah denger ya bunyi aku kepingin banget denger, nggak bisa ustazah. Oh masya Allah kan gitu. Nah jadi bersyukur nih teman-teman kalau kita tahu banget do re mi fa sol la si do kan gitu kan dari iramanya suami kita kan gitu. Berarti dia merasa nyaman dengan kita ya. Nah kemudian juga ada kalanya ya diingat itu hanya peristiwanya aja ya tanpa harus menyebut nama. Ya, seperti tadi kan ya saya punya teman ya teman-teman kan nggak berpikir wah teman saja siapa ya no name lah ya kan ya, jangan sebut namanya tapi peristiwa-peristiwa itu tujuannya bukan kita ingin mengungkap aib tapi ingin membuat pelajaran ya, jadi saya bersyukur banget ternyata ada seorang istri sampai kangen banget. Bukan kangen lagi ya, kepingin penasaran banget, pengen tahu bunyinya kentut suami. Ya kan, sedangkan kita alhamdulillah ya, kita udah hafal deh, mau bassnya, mau valsnya, kan gitu kan, mau iramanya kita udah tahu. Berarti Allah anugerahkan inna hadza min fadli rabbi. Bahwa buang angin itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian ada ya aib yang harus ditutup tanpa kecuali. Harus ditutup. Nah, jadi nggak ada habis gimana, ya tanpa kecuali. Ya, ya walaupun di balik idealisme sebuah hukum, ya ada juga sih hal-hal yang sifatnya darurat ya. Tapi kan darurat itu tidak bisa dipukul rata. Misalnya apa? Aurat tubuh harus ditutup tanpa kecuali. Ya hal-hal yang darurat aja, ya misalnya kayak melahirkan, ya kan nggak mungkin dokter jangan lihat aurat saya ya gimana, emangnya mau keluar dari mana gitu kan. Ya tapi kita mencari dokter yang prioritas perempuan ini kan lebih baik. Tapi kalau ternyata udah mau brojol kan gitu, saya ngerasain banget. Saya milih dokter perempuan. Dan kita kan kalau udah melahirkan yang ketiga lah, kalau waktu itu anak saya yang ketiga, kita kan udah tahu banget kapan ini bayi mau keluar kepalanya. Itu ternyata apa? Saya bilang saya tahu banget ini bayi saya mau keluar, saya udah mau ngeden, itu ditahan sama suster, disumpel lagi, dia bilang suster angkat tangannya, saya bilang gitu, jangan ibu gitu kan. Begitu saya mau gua lagi ditahan lagi tangannya, ditahan lagi pakai ini. Bilang suster tolong dong angkat. Nah, kenapa sih suster nggak mau ngangkat? Ya, jadi jangan, saya tarik gitu. Ibu jangan ibu. Ternyata susternya bilang begini. Ibu jangan, sebab ibu kan bayarnya sama dokter. Jadi kalau prosedurnya sudah persalinan itu dengan dokter, lalu yang nanganin suster itu dianggap kan seperti apa ya, jadi beda kontrak lah. Sampai saya bilang begini sama susternya, telepon sama dokternya, bilang saya bayar dokter walaupun yang ya apa yang bayi saya yang megang suster. Bener ya, itu ditelepon ya, akhirnya apa dilepas. Orang kita ada tak pengalaman, suster saya ada pengalaman kayak begini mah kepalanya anak saya mau keluar pakai disumpel lagi ya, benar begitu keluar baru dokternya datang, udah saya cuma bilang dokter makasih ya kan apa memperbolehkan saya apa apa memerintahkan suster untuk melepas tangan saya. Iya bu, maaf ya bu, maaf nggak apa-apa, saya mah yang penting mulai hilang dulu gitu kan. Ya kan ngerasain kan udah mau keluar kayak orang mau buang air kan ditahan, itu kan melilit bener. Udah dibilang tenang, tenang dok. Ya namanya juga saya bawel kan, tenang dok, saya bayar dokter gitu kan. Walaupun yang nanganin suster saya bayar, yang penting selesai dulu. Ya. Nah itu, jadi artinya apa? Secara idealisme, pokoknya yang namanya aurat tubuh itu ya harus ditutup. Ya, begitupun aurat mayat itu harus ditutup. Begitupun pendosa, kalau dia selesai tobatnya itu harus ditutup. Nah, ini mari kita lihat beberapa hadisnya. Bahkan tubuh walaupun dia anak kecil, auratnya pun wajib ditutup. Ya, karena aurat itu menjadi aib ya, yang tidak boleh diperlihatkan. Ini dari Asim bin Amr bin Salamah, dia berkata, ya jadi ada apa seorang anak ya ikutlah bapaknya ke masjid. Nah, ternyata si anak itu ketika dia sujud, ya dia bajunya ini namanya anak kecil kan ya bajunya ada kalanya nggak pakai sarung, ya main nyelonong aja kan, nggak kayak kita kan orang Indonesia, harus ada sarungnya, ya harus pakai baju koko, pakai kopi. Orang sana mah kan enggak. Ya kita tahu orang Arab sana kan bajunya jubah-jubah begitu. Yang namanya anak kecil ya mungkin kan bajunya celana pendek atau nah pada saat itu si Asim bin Amr ini cerita ya bahwa ketika aku sholat bersama mereka dan aku itu dulu ya cuman pakai baju yang memang begitu ruku, begitu sujud kelihatan pantatnya. Udah ya lantas ya mereka berkata kepada ayahku, kenapa kamu tidak tutup pantat anakmu sehingga kami tidak melihatnya. Ya walaupun kan itu anak kecil, kan kadang kita ngelihat ya Allah ya keluar dari kamar mandi kecuk nggak pakai baju, kamu harus ditutup walaupun anak kecil karena
ini bagian dari aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Juga nih pernah lagi ini bahkan orang dewasa ya, dari Abu Hurairah, Rasul itu melarang banget ya seseorang yang dia memang udah pakai baju tapi maaf nggak pakai celana dalam. Itu kan kalau kita lihat ya kita mah nggak ngintip gitu kan. Dia udah pakai baju tapi ya Rasulullah justru meminta agar aurat intim itu benar-benar kamu pakaikan dengan kain tersendiri. Ya, bahasa kita kan celana dalam ya. Yang walaupun kita sudah berpakaian. Ini Abu Hurairah berkata, Rasulullah melarang mengenakan dua kain, yaitu seseorang yang menutup seluruh badannya dengan kain sarungnya. Jadi ditutupin ya kainnya, tapi ternyata apa? Ya dia tidak pakai kain lagi, ya dia tidak pakai celana dalam lah ya untuk menutupi kemaluannya. Itu atau dia menselimutkan kain sampai ke betisnya ya jadi pakai sarung tapi dia tidak menutupi kemaluannya. Jadi Rasulullah tetap menyuruh ya aurat intim adalah aib ya yang harus ditutupi, yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada orang lain. Nah, selain itu juga sama gak bolehnya seseorang yang mula masah, yaitu apa? Jual belinya orang belum lihat barang ya, jadi belum lihat barang tapi ya namanya kita kan ya kepengen nyentuh doang, ini gimana sih, belum buka lihat gitu, taunya pokoknya apa yang kamu sentuh itu harus kamu beli, nggak boleh ya. Kita kan nggak tahu kalau ternyata begitu kita periksa ada cacatnya ya, nggak jadi, nggak boleh. Harus beli, itu dilarang. Nah Rasulullah melarang seperti halnya kamu harus menutup pakaian dalam. Kalau kamu nggak pakai pakaian dalam, ya itu dilarang sama Rasul. Sama halnya dilarang kamu nyuruh orang beli tanpa orang itu harus memperhatikan ada aib nggak barang tersebut. Pokoknya kalau udah disentuh itu harus dibeli. Atau kalau tukang penjualnya udah ngelempar barang ke kamu berarti apa? Udah harus dibeli tanpa harus diperiksa ini barangnya ada aibnya tidak ada aibnya. Nah, ini sama-sama tidak boleh. Nah, berikutnya apalagi yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuka aib kondisi mayat. Jadi fisik mayat itu adalah aib yang harus ditutup. Ya, jangan kalian mencela mayat. Ya, kadang kan maaf ya, kita kepo lah, kepengen banget lihat kondisi mayatnya kayak gimana, katanya dia kebakar, katanya ini. Ya kayak kemarin Allah maafir lahu ya, saya punya tetangga 3 rumah dari sini, ya namanya umur ya, siapa yang tahu. Ya anaknya baik, ya sayang sama orang tua. Pas lagi makan bakso, kan di Indonesia memang kadang maaf ya, tukang-tukang itu kan tidak protektif ya dalam masalah keselamatan diri maupun keselamatan orang lain. Kalau bakso-bakso yang di pinggir jalan kan, lagi makan bakso, lagi bakso, lagi ternyata ya namanya tukang bakso pinggiran kan antara apa namanya tempat duduk sama kompornya kan deket ya. Ya Allah, lagi makan bakso, semua nggak mencium kalau gasnya itu bocor. Kan biasanya kan gasnya gas yang melon itu, yang hijau itu bocor. Ya belum selesai makan bakso, ya apinya itu nyamber karena kan baunya udah kemana-mana nyamber, dan termasuk anak dari tetangga saya ya dalam kondisi 50% lah ke atas itu terbakar dan meninggal. Nah itu sedih ya saya ketika orang-orang bilang ya Allah kasihan banget ya matinya begitu sampai kebakar, yang mau buka cuma jangan dibuka deh. Ya udah langsung kita doakan, apalagi apa orang tuanya bersaksi ini anak baik laki-laki ya, anak laki satu-satunya gitu kan, yang paling sayang sama orang tuanya ya, dan istilahnya kepingin makan bakso ternyata kondisinya harus terima takdir kan, udah jangan dikomentari ya ustazah ini 50% fisiknya, udah nggak usah dikomentari, kita doakan aja jejak-jejak kebaikan itu sudah dikenang oleh almarhum orang tuanya gitu ya, karena kadang orang Indonesia begitu ya,
Ya Allah, kasihan banget meninggalnya begini, kasihan banget meninggalnya begitu. Udah, kamu nggak boleh melihat fisik mayat lalu kamu nganggap kasihanan, dia menghitam, dia begini, dia begitu. Giran yang apa yang nggak ada cacat, ya Allah mati cakep banget kan gitu kan? Fisik seseorang itu tidak menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Coba kita lihat dua sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Gimana kondisi mayatnya? Bahkan nggak dua sahabat, ya banyak sahabat. Ya, contohnya misalnya Hamzah, pamannya Rasul. Ketika dijumpai sama Rasul, kondisi fisiknya gimana? Hancur. Ya orang dibelek ya, jantungnya diambil, dimakan, dikunyah, dilepeh lagi. Itu kan berarti berantakan itu. Ya, tapi ternyata dia adalah Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada. Ya jangan sampai ya Allah, padahal baik banget meninggalnya ketabrak kayak begitu, hancur, kesianan banget ya, sampai buntung gini, sampai jangan ngomongin fisik seseorang. Kita ketika melihat fisik seseorang, udah kita doakan Allah mafirlahu, Allah marhamhu. Lihat Umar bin Khattab kayak apa. Ya kan kalau orang ya Allah baik banget ternyata naas banget ya meninggalnya ditusuk kan begitu. Utsman bin Affan kayak apa meninggalnya dicabik-cabik kayak mereka mencabik kibas. Ya seperti mereka menguliti ya, kibas ya domba. Ini kan jangan kamu cela. Jadi saya sering mengingatkan kalau kamu ingin menunaikan fardu kifayah ketika seseorang meninggal, udah. Ya, kalau yang kamu tidak bisa melakukan fardu kifayah, paling nggak kamu diam, tidak nambah dosa. Fardu kifayahnya kan adalah ya kamu datang, kamu mandikan, kafani, salatkan, lalu kuburkan. Jangan sampai begitu udah siap dimandikan, udah siap disolati, banyak kan ibu-ibu pada kagak nyolatin. Kenapa? Belum wudu. Kalau mau ke tempat mayat mah dari awal udah siap wudu untuk nyolatin jenazah, kan gitu kan. Kadang gitu, takziah yuk takziah, terus kamu cuma mau nengokin sama mau lihat mayat doang ya enggak. Yang namanya takziah itu kamu ketika mayatnya masih ada ya belum dimandikan kamu mandikan, kalau sudah dimandikan dikafani kamu sholatkan, kan begitu. Jangan ngerumpi soal kondisi fisik mayat. Nah, kemudian apalagi nih? Please dong, ada hal-hal yang kamu dilarang sama Allah, yaitu tajasus. Apa itu tajasus? Nah, cari-cari berita. Ya, kepo, terlalu kepo, akhirnya nyari-nyari berita, begitu dapat beritanya, wow, akurat dan terpercaya. Nah, ini gak boleh, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jangan suka menzolimi, jangan biarkan saudara kita tersakiti. Kalau memang saudara kita butuh bantuan, dibantu, karena Allah akan menolong kita selama kita menolong orang lain. Juga ya hilangkan kesusahan saudara kita. Kamu punya banyak hajat, punya banyak kesusahan, kamu akan dibantu sama Allah. Dan please tutup aib saudara kita. Ya karena nanti Allah pun akan menutup aib kita. Jadi jangan suka mencari-cari aib orang lain. Bahkan kalau kita sampai suka mencari-cari aib saudara kita, maka Allah pun akan cari-cari aib kita. Nanti Allah akan beberkan aib-aib kita. Nah, kita kan nggak mau. Yang seperti halnya kita nggak mau orang itu kepo dengan kekurangan kita, jangan sampai dibeberkan kekurangan kita, maka Allah juga begitu. Ayo, kamu nggak mau kan dicari-cari aibnya? Kamu nggak mau kan dibeberkan aibnya? Maka kamu pun jangan cari-cari aib orang lain. Itu hadis dalam riwayat Ahmad. Nah, sekarang kondisi ini, Ustazah gimana? Kadang kan suami KDRT, kita diam gitu. Kadang kan ya Allah, mertua ya mulutnya sadis banget. Ya suka nuduh kita begini, nuduh kita begitu. Padahal ya Allah, kita kurang apa sih? Ya dia benci sama kita ya bukan karena kekurangan kita. Ya memang mungkin begini dan begitunya. Masa kita diam aja gitu, kita nggak ngomong. Ya terus gimana nih? Ya kan kalau ya kita punya teman, ampun deh, kayaknya harus diperbaiki deh. Nah, memang ya ada hal-hal yang kadang aib itu harus kita bicarakan. Ya, kekurangan suami, KDRT suami, itu harus disampaikan.
Kemudian juga ingin mencari solusi atas aib orang lain. Dia suka bohong, dia suka minjem, tapi begitu deh, ya kayak gali lubang tutup lubang. Dia mah kalau dia mah, aduh pokoknya begini-begini dan begitu deh. Nah, ini gimana? Memang secara syariat itu boleh. Saya sudah mengingatkan boleh secara syariat. Ya karena surat Al-Mujadilah seorang istri yang menggugat suaminya atas celak suaminya itu dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Namun kita negara hukum. Kita harus tahu undang-undang positif. Berarti apa? Sadar. Jangan kalau mau ngomong tentang suami, mau curhat ya tentang KDRT suami di medsos. Aduh, ya akhirnya apa? Nanti ah banyak tuh kejadian ya yang tadinya pernikahannya wow, ya bak apa kalau pernikahannya itu apa kalau Cinderella gitu kan. Wah, pernikahannya tuh bak Cinderella. Luar biasa kita sampai ya kayak drama Korea dah gitu kan. Pokoknya enak banget atau drama Hong Kong dah kan gitu kan, drama Cina kan romantis banget dah. Apa para film-film romantis yang pokoknya kayaknya kita ada di negeri dongeng kan begitu. Tapi kalau udah cerai atau ada keributan, nggak habis-habis di media sosial kan gitu kan. Nggak habis-habis di berita infotainment. Jadi kalau ada kasus dengan suami istri kepingin menyelesaikan secara hukum, jangan di media sosial. Kenapa? Karena kita punya undang-undang. Ya, apalagi kalau ternyata pemalsuan apa pencemaran nama baik, wah kan. Ini ngeri banget ya. Ada ya. Mana sih nih misalnya ini dia. Ya bisa jadi kan dianggap pencemaran nama baik. Wah ini yang ujaran kebenciannya. Ada satu lagi undang-undang, maaf saya nggak copy paste. Ya pasal 45 juga ada. Ya ternyata kita dianggap pencemaran nama baik. Udah deh, akhirnya suami istri jadi mantan suami istri dijadi kayak musuh, ya kan? Saling melemparkan ya apa tuduhan. Ya, atau nanti kita dianggap wah ujaran kebencian. Jangan sampai ya kita ingin menyelesaikan satu masalah tapi ternyata kita ngomongnya di medsos, ada rekam jejak digital, ada bukti forensik, udah forensiknya nanti akhirnya begitu diadukan ke kepolisian kena deh kita yang penjara ya yang 6 tahun, kalau yang pencemaran nama baik itu 4 tahun. Apalagi nih teman-teman yang bukannya nggak boleh suka nge-share bantuan ini bantuan, kalau dompet dua apa kan udah jelas ada nyonya imam kan gitu yang di garda depan kan kadang maaf ya ayo ini butuh kurban di sini, butuh biaya rumah sakit ya anak Ananda ini. Saya bilang saya bukannya pelit, bukannya nggak mau ikut nge-share. Sudah dipastikan belum? Ini bukan proyek bodong. Jangan sampai itu proyek bodong. Ya, karena kalau itu proyek bodong, ternyata kita ikut bantu nominal sekian. Begitu kita coba cari-cari tahu, ternyata proyeknya proyek bodong. Ngeri kalau ada yang punya bukti sudah mentransfer, ternyata ini adalah proyek bodong. Ya, akhirnya apa? Ya bisa kena pasal deh, ya pasal 45A ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja ya dan apa aduh mana sih tadi? Ya dengan sengaja dan tanpa hak ya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Wah, itu bisa dikenakan pidana ya dengan penjara 6 tahun. Jadi judulnya kalau mau mencari solusi dalam KDRT suami, langsung offline, jangan ada video yang direkam, jangan ada ya bukti yang nanti di-share di media sosial. Ini nggak akan menyelesaikan masalah. Langsung ke biro konsultan, langsung ke mediasinya. Karena kita ketika menyampaikan KDRT itu benar-benar dilindungi juga dengan undang-undang.
Nah, ini semua benar-benar membuat kita, ayo, ada aib memang yang perlu disampaikan, tapi kita harus cerdas secara undang-undang. Nah, terakhir teman-teman, pastilah kita sadar di depan kita banyak kebaikan dan banyak juga kebatilan. Yang penting dimanapun kapanpun kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kejernihan mata kita, kejernihan hati kita, yang baik itu baik dan yang batil itu batil. Dan Allah pun menjaga kita, yang batil akan selalu kita mampu menjauhinya dan menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian yang dibawakan oleh Ustadzah Nur Hamidah. Sangat indah, seru, lucu, dan serem ya Ustadzah, Ibu-ibu. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang hendak bertanya, monggo silakan. Ibu. Imam, yang bertanya? Saya deh, Bu Ica. Gini Ustazah, kalau yang acara di TV itu termasuk membuka aib atau enggak itu? Terus gimana sih pekerjaan wartawan yang di TV itu gimana itu? Kayak gosip, kayak itu kan membuka aib kan itu? Itu gimana Ustazah? Memang ada apa ya, hukum yang diperbolehkan ketika menyebarkan satu aib, tapi ada juga yang tidak diperbolehkan. Contoh gini, ada berita yang wajib disampaikan. Misalnya apa? Perceraian, itu kan aib ya. Dia sudah bercerai itu aib. Tapi berita perceraian, Fulan sudah bercerai tanggal sekian, itu harus disampaikan. Namun ketika cari-cari berita, kenapa ya dia bercerai? Nah, ini yang masuk kategori yang diharamkan. Tapi ketika sekilas infotainment, ya, apa data yang kami dapati, ya, perceraian terjadi antara di dunia artis misalnya, ataupun di para tokoh politik, ya Fulan dengan Fulan bercerai tanggal sekian, Fulan bercerai tanggal sekian, Fulan, itu list perceraian yang terjadi, no problem, nggak apa-apa, karena itu adalah aib yang wajib disampaikan. Saya lupa tadi ya menyebutkan, jazakumullah Mbak Liva, ya perceraian ya, itu wajib harus disosialisasikan. Namun jangan kepo. Apa yang menyebabkan mereka bercerai? Tunggu berita dari kami. Kan kita jangan, ini berarti ini baru jatuhnya tajasus dan nyari berita. Begitu. Misalnya digerebek ya, terjadi perzinahan kan gitu kan. Jadi berita apa sih kalau digerebek ya, gerebek lokalisasi perzinahan misalnya, dengan pelaku fulan itu harus disosialisasikan. Ya, karena perzinahan itu harus bahkan ditegakkan hukum secara terbuka untuk disaksikan. Nah, itu kan kalau kita malahan yang zina ditutupin mukanya dengan inisial, karena ya kalau memang jelas itu perzinahan, itu aib, perzinahan itu aib, tapi harus disosialisasikan. Nah, karena kalau di antara mereka masih perawan ataupun perjaka, hukum cambuk 100 kali, dieksekusi juga di tempat umum. Kalau ternyata di antara mereka sudah menikah, maka dirajam juga di tempat umum. Nah, itu berita-berita itu harus disosialisasikan. Begitu Mbak Liva.
Gini saja, kalau ini menjadi tugasnya wartawan tuh gimana? Kan tugasnya wartawan tuh kan mencari informasi baik itu baik kayak beritanya ataupun buruk. Itu gimana saja? Apa kita keluar dari dunia wartawan kah atau Ketika mencari nafkah, pada hakikatnya kan kita akan mempersiapkan tubuh darah daging kita dan darah daging orang-orang yang kita nafkahi akan terkontaminasi dengan haram atau tidak. Kan gitu. Nah, untuk itu seseorang yang mencari nafkah, mencari pekerjaan, harusnya sudah cerdas terlebih dahulu akad seperti apa nanti dalam bekerja. Kan gitu kan. Kemudian juga manfaat dan mudaratnya dalam bekerja. Nah, hal-hal dalam sensitif, mudarat dan manfaat ini, maaf, terkadang memang lemah. Jadi masyarakat kita, karena masyarakat kita dalam mencari nafkah, yang penting adalah materi oriented, berapa gajinya. Dan maaf, ini kondisi seperti ini, saya justru melihatnya kita tidak menjas seseorang yang sudah terlibat di dalamnya. Tapi kita mencoba untuk mencari akar kenapa bisa terjadi seperti itu. Karena dua anak saya kan sebelum kuliah ini dia SMA negeri. Jadi ketika anak saya di SMA negeri ini, saya sedih banget Mbak Liva. Kenapa? Oh, ketika dia kelas 12 ya, itu sudah dikasih kertas lembaran visi dan misi untuk nanti diarahkan sama sekolah mau kuliah di mana dengan dia mengisi mereka nanti mau kerja di mana dan mau gaji berapa. Itu sampai anak saya bilang, Umi, aku jadi bingung deh. Aku nanti mau diarahkan mau kuliah di mana, jurusan apa, ketika aku sudah ngisi, aku mau kerja di mana, dan aku mau gaji berapa. Ya, nah sedangkan anak saya yang pertama, ya Mbak Liva, Mbak Ica, ya dan teman-teman, itu dia apa keinginannya? Aku tuh ingin jadi peneliti hewan. Heeh. Itu kerjanya di mana sih, Mi? Gitu kan? Gajinya berapa gitu kan? Nah, itulah bedanya ketika seseorang berkarir materi oriented dengan seorang berkarir untuk memberikan manfaat. Jadi saya bilang sama anak saya, Umi bedakan antara kamu mengejar ilmu, kejarlah setinggi-tingginya. Kamu mau kuliah apa? Kamu kecenderungannya apa? Aku kepinginnya, ya anak saya yang laki-laki ini aku pokoknya kepinginnya tuh meneliti ini habitat laut, ya, ya, terutama kategori ini lumba-lumba. Jangan lumba-lumba, paus pembunuh itu namanya lumba-lumba. Saya suka dibilang, tuh lihat ikan lumba-lumbanya. Umi itu bukan ikan. Jangan sekali-kali bilang paus pembunuh lumba-lumba itu ikan. Aku azan stop dulu ya. Atau kedengeran nggak di sana? Dengar ya,
Ya, maaf, kita lanjutkan. Nah, ya dari sini saya jadi sedih, ya Allah. Kalau saya bilang sama anak-anak, kamu jangan pernah berpikir kuliah itu untuk nanti kerja di mana. Soal kerja, ya itu rezeki minallah. Tapi soal kuliah, kecenderungan kamu, benar-benar harus optimal. Nah, dari sini Mbak Liva, saya melihat ketika teman-teman sudah terlanjur tercebur di wartawan infotainment, bahkan ada yang terlanjur tercebur di bank konvensional, kan gitu. Nah, saatnya kita bukan istilahnya menjas mereka, tapi satu, kita memberikan solusi kepada mereka dengan edukasi. Ya, yang kedua, kita mempersiapkan generasi ke depan. Kan begitu. Nah, kenapa berita-berita kayak begini laris? Ya karena memang masyarakat kita demennya kayak begitu. Kan gitu kan. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun kemudian kita mendampingi anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita tidak suka dengan hal seperti itu, dengan sendirinya profesi itu pun juga akan berubah. Jadi profesi itu memang sangat terpengaruh dengan lingkungan masyarakat. Nah, terlepas dari itu semua, memang saya akan kembalikan kepada masing-masing yang bersangkutan. Karena kadang maaf ya, teman-teman yang sudah terlanjur di wartawan infotainment ataupun yang sudah di bank konvensional sekalian, itu sempat banyak yang cerita sama saya. Ya Allah Ustazah, saya baru tahu ini nggak boleh. Nah, ketika dia secara individu bilang, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, enak. Kalau yang bersangkutan langsung ngomong, kalau kita kan orang luar, ya lu nggak ngerasain sih. Nah, tapi ketika mereka, apa yang harus saya lakukan? Saya baru tahu Ustazah ketika saya ngaji, jujur deh, saya baru ngaji justru di saat apa media televisinya, anggaplah satu produksi TV dengan mengundang pengajian. Aku baru tahu kalau ternyata hal kayak begini itu jatuhnya dosa ya. Oh, Bang, ternyata dosa ya. Aku baru tahu. Nah, ketika dia sudah mulai terbuka diri, apa yang harus saya lakukan? Nah, saya biasanya bilang, kamu jangan langsung keluar ya. Kalau kamu langsung keluar berarti maaf, kamu egois. Kenapa? Karena kamu sudah menikmati ya dari gaji tersebut. Sehingga yang harus kamu siapkan adalah sebelum kamu keluar, kamu sudah mempersiapkan lingkungan untuk 5 tahun, 10 tahun kemudian di ruangan ini, ya semuanya sudah paham. Karena kalau kita sudah bersama-sama dengan lingkungan yang memahami, enak kita bisa melawan kemaksiatan itu bareng-bareng, kan gitu kan. Nah, tapi kalau semuanya langsung sadar, tobat, langsung keluar semua, ya udah, ya ini bisa semakin parah ketika diambil sama orang-orang yang tidak takut sama Allah, kan begitu kan. Jadi gitu Mbak Lipa. Nah, karena Mbak Lipa orang luar, saya bisa jawab seperti itu. Kecuali kalau yang nanya prosesnya memang saya wartawan infotainment, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini jawaban saya pasti beda, kan gitu. Dan ini jawaban umumnya lah ya. Jawaban umum. Bukan spesifiknya lah ya. Iya. Iya, oke lah Ustazah Jazakallah khair. Lagi dong Ustazah. Ini nggak ada Bu Imet deh, jadi saya rapel pertanyaannya. Oh iya, nggak jadi itu. Bu Imet udah pulang ke Indonesia ya? Belum, Bu. Belum. Oh, dia lagi making itu. Iya. Padahal mau kerdus kayak apapun juga kalau dari Hong Kong made in luar negeri. Aduh. Mau kantong plastik apapun packingannya tetap made in luar negeri. Bisa aja. Lanjut saja. Gini saja, aib itu kan harus ditutupi ya. Tapi kalau sudah terlanjur tersebar itu gimana Ustazah? Waduh. Itu yang pertama Ustazah. Terus yang kedua tuh hukum orang yang sudah menyebarkan itu apa sih? Apakah setara dengan orang yang melakukan zina Ustazah? Iya. Jadi saya mulai dari yang pertama dulu. Dari yang kedua dulu. Hukum mereka yang sudah mereka yang menjadi pelaku ya pelaku menyebarkan aib seseorang. Nah, ini lihat kalau secara syariat memang kan beda-beda kasusnya. Dia
menyebarkan aib apa dulu, ya kan? Ini berita palsu atau benar kejadian, kan gitu kan? Kalau berita palsu, berarti dia istilahnya hukumannya sama ya dengan yang dicambuk 80 kali. Tapi kalau ternyata benar sih kejadiannya, ya bahwa anggaplah contohnya apa ya? Misalnya eh, dia sampai dianggap seperti dianggap pencemaran nama baik lah gitu kan. Artinya memang betul kejadian seperti itu. Tapi kan itu udah masa lalu, itu udah selesai kan bisa jadi itu akan dianggap delik mencemarkan nama baik kan gitu. Nah kalau memang ini secara hukum undang-undang ada regulasinya ya ada payung hukumnya maka dia si korban berhak menentukan dua sikap. Ya, sikap pertama diajukan ke pengadilan untuk efek jerah. Sikap kedua dia mau diselesaikan secara kekeluargaan. Nah itu opsi dikembalikan kepada korban yang menuntut keadilan. Jadi begitu. Hukumannya tergantung kontennya apa dulu. Karena secara hukum positif aja, jadi kan kontennya beda-beda. Ya, kontennya beda-beda. Ya, kalau misalnya iya dia yang nyebarin itu apa sih yang nyebarin brosur untuk nyumbang ke sini gitu kan. Ternyata apa? Dia bohong, dia ini kan bisa jadi ya itu kejadian benar. Ya bahwa kita yang menyebarkan brosur ternyata itu barang bodong, kita nyuruh orang belanja, kita nyuruh orang sedekah, ya ternyata itu berita bodong, ya itu aja pasalnya kan kena. Dia harus dipenjara 6 tahun atau kena denda berapa kemarin tadi ya 750 juta apa 1 miliar. Nah, jadi hukumannya dikembalikan kepada konten aib yang seperti apa. Kalau secara syariat ya dia anggap berita palsu tuduhan dianggap berzina itu ada dicambuk 80 kali. Tapi kalau ternyata sampai menyebabkan kerugian materi ya akhirnya apa gara-gara berita yang aibnya misalnya makanan gitu kan ya mungkin yang namanya dia nggak tahu ya kan kalau masak itu misalnya harus pakai sarung tangan kadang coba lihat tuh nggak pakai sarung tangan itu kan menjijikan nah itu membuat akhirnya omsetnya turun ya dia tuntut kerugian secara finansial nah ini semua tergantung kontennya artinya semua hukum akan tertegak ketika ada korban yang terzalimi. Nah, masalah nanti hukumnya seperti apa itu kembali kepada pasal-pasal konten yang dia lakukan. Nah, adapun korban ya gimana nih udah terlanjur keluar, apakah cukup ya korban itu hanya menerima maafnya saja? Nah, ini semua dikembalikan kepada korban. Mau diselesaikan secara kekeluargaan, no problem. Mau diselesaikan secara meja hijau itu pun masih diperbolehkan. Kenapa? Karena pengadilan dunia pada hakikatnya hanya untuk menggugurkan urusan dunia. Tapi kalau tidak selesai di dunia, ada pengadilan di akhirat. Begitu, kayaknya pertanyaannya Mbak Liva harus dijelaskan konten-kontennya seperti apa. Iya, betul. Misalnya kayak gini ada, waktu itu pernah seorang artis menikah dapat buku nikah karena dia mengucapkan syahadat akhirnya kan mendapatkan buku nikah berikutnya kan dia istilahnya mengucapkan saya mah cuman buat dapat buku nikah doang itu kan ketika dia mengucapkan kekafiran ya kemurtadan itu kan aib tapi ya itu harus diselesaikan secara hukum. Wartawan yang mengekspos berita tersebut nggak bisa kena hukuman kalau secara syariat. Tapi kalau secara hukum negara ya dianggap pencemaran nama baik ya itu urusan pengacara kan gitu kan. Tapi saya acung jempol waktu itu KUA Depok kan akhirnya langsung pertama kali membatalkan dan mencabut buku nikah. Nah, ini istilahnya
aib yang memang terlanjur sudah disosialisasikan, tapi itu secara hukum syariat nggak apa-apa, ya nggak dosa. Tapi masalah hukum negara mau diselesaikan secara pengadilan mau nggak mau. Ya misalnya, wah dia lesbian kan gitu kan, dia gay. Nah itu kan orang bilang ya itu itu aib. Ada yang bilang bukan aib. Secara syariat kan memang harus diinformasikan. Tapi secara undang-undang negara dianggap kan itu hak asasi manusia, perlindungan kan gitu kan. Nah, ini memang harus dilihat benar kontennya seperti apa. Wallahu a'lam. Terima kasih Bu Ustazah. Baik, Ustazah. Bu Ustazah, ada pertanyaan dari Ibu Syasha. Kok Tante Ica kecil banget ya suaranya? Apa di saya doang ya? Iya, suaranya mendelep, Bu, ke dalam. Maaf. Nah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sasa, Ibu. Izin bertanya, Ibu Ustazah, jikalau kita tanpa sengaja melihat suami dari salah satu teman kita jalan sama pacar baru dan mereka masih berstatus suami istri, apakah kita sebagai teman harus menceritakan kelakuan yang kurang baik dari suami tersebut? Selama ini saya cuman diam dan berusaha bersikap normal ketika berjumpa mereka, maksudnya suami istri tersebut. Menurut Ibu Ustazah, sikap saya itu benar atau salah? Apakah itu termasuk aib yang harus ditutupin atau malah harus dibuka? Jazakallah khair Ustazah. Yang sudah menikah yang laki-laki atau yang perempuan? Dua-duanya, Ibu. Maksudnya pasangan suami istri, terus Ibu Sasha melihat suaminya bergandengan sama wanita lain. Nah, wanita lain itu udah menikah, udah punya suami lain atau belum gitu loh? Maaf Bu Ustazah, ini Iya. saya. Oh iya maaf Bu Ica. Kalau menurut saya sendiri kurang tahu perempuan itu udah menikah atau tidak. Cuman tanpa sengaja lihat di jalan mereka bergandengan tangan, gitu. cium-ciuman gitu Bu Ustazah. Oke. Iya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Sebab ketika kita menuduh seseorang berselingkuh, ini kan bahaya. Makanya tadi saya tanya, yang perempuan udah berstatus suami orang, istri orang atau belum. Tapi kalau ternyata yang perempuan ini misalnya kita nggak tahu, karena yang namanya laki-laki ada kalanya dia punya kemungkinan, maaf, menurut kita itu pacar baru. Tapi dalam syariat yang dilaksanakan walaupun secara siri ya, udah nikah siri kan gitu kan? Karena banyak juga kejadiannya kayak begitu. Boro-boro deh cuman gandengan cium, bahkan nginep ya tinggal serumah gitu kan. Ini diadukan apa enggak diadukan? Tak dulu saya bilang, pastikan dulu. Karena yang namanya laki-laki ada kemungkinan dia poligami. Kan begitu kan? Ya, dan poligaminya dengan nikah siri, diam-diam. Kalau kasusnya kayak begini, berarti kita harus menyelesaikannya secara bijak, kan begitu kan? Tapi kalau kita tahu ini si istri ini dia ternyata punya suami, jadi ibaratnya mereka itu berselingkuh yang memang masing-masing punya pasangan. Si yang laki-laki punya istri, yang si wanita punya suami. Nah ini kan berarti sebuah kemaksiatan. Nah kalau memang itu sebuah kemaksiatan, berkaitan dengan masalah hukum sosial, jangan sendiri kita. Kita harus bekerja sama dengan lingkungan setempat. Jadi dengan lingkungan tempat. Kenapa? Karena kalau kita sendiri, resiko ya kita melawan kemaksiatan sendiri itu berat banget. Nah, Rasulullah menyuruh kita kalau melawan kemaksiatan jangan sendiri, tapi kita butuh dukungan. Misalnya apa? Kita tahu kejadiannya di mana. Kita tahu ini warga mana. Kita langsung silent ya menyampaikan kepada pihak setempat. Apakah itu RT,
ya apakah itu RW. Kenapa? Karena nanti kalau kita ngomong langsung ke istrinya, wah itu bisa berantem itu. Tapi kita cerdas ya untuk menangkap basah, kan gitu kan? Menangkap basah. Nanti akan bekerja sama, entahkah dari RT-nya, entahkah dari lingkungan setempat. Nah itu kalau memang kejadiannya adalah maaf kumpul kebo, nah ini akan kena pasal, kan begitu. Begitu Bu Sasa. Jadi solusinya kita jangan sendiri, solusinya kita jangan hanya ke pihak si istri atau suami, kedua belah pihak, tapi saran saya ke pihak yang memang secara sosial ya itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan penyakit sosial ini. Kan ini penyakit sosial, ini penyakit menular ini. Penyakit sosial. Nah, selesaikan secara sakit sosial. Karena saya pernah di lingkungan komplek ibu mertua saya, ya jam 9 malam pasangan laki perempuan bukan muda. Kalau muda mah kita anggap pacaran. Nah ini laki-lakinya sebaya, perempuannya juga udah wanita sebaya, itu duduk-duduk di taman. Nah saya sebagai orang yang gergetan kan, saya datang, Bapak Ibu maaf kalau ingin bermesrah-mesraan silakan di rumah. Wah marah dia. Emangnya lapangan lo, emang ini lo gitu kan. Ya karena ini kan tempat umum, walaupun tempat ini kan di komplek, saya bilang emang komplek lo, ini pokoknya, waduh, saya ngeri juga kan kalau namanya orang lagi bermesra-mesraan tiba-tiba terganggu kan gitu kan. Akhirnya apa? Nah, pengalaman saya, akhirnya saya datang ke pihak RT, saya bilang, Bu RT, Bu RT kenal nggak sama pasangan? Iya tuh Mbak, sejoli dari mana tuh kayaknya nggak bener deh. Kalau anak muda kan pacaran nih, kayaknya udah tua tuh kayaknya tuh. Nanti aku tuh ngeliat sampai tengah malam itu pokoknya, nggak senonoh deh. Nah, Bu RT-nya juga nggak cocok kan. Terus saya bilang gini, Bu RT, saya mah cuman berpikir ya, kalau ini adalah sebuah rekayasa aja. Padahal apa dia tuh lagi ngamatin rumah ini kosongnya jam berapa, rumah ini kosongnya jam berapa. Saya bilang gitu kan. Ya, akhirnya apa? Suatu saat dia tahu ya untuk menggerebek air apa? Ya Allah Mbak jangan nakut-nakutin komplek kita dong gitu kan. Saya cuma nggak, maksud saya kan biar nggak kejadian kayak gitu loh, nyebelin banget. Akhirnya apa? Akhirnya RT yang membuat kebijakan. Satpam diperintahkan untuk melarang, lampu disorot ya lebih kencang, dan akhirnya apa? Semua sekomplek ya dibantu dengan satpam membuat peraturan yang sama. Nah, jadi kemaksiatan itu hanya bisa kita cegah tidak dengan sendiri, tapi dengan kebersamaan. Kan ini penyakit sosial. Begitu Bu Sasha. Terima kasih Bu Ustazah. Mohon maaf masih tanya. Jadi selama ini saya kan cuma diam saja Bu Ustazah. Jadi menurut Bu Ustazah itu gimana? Masa di sini kalau di sini kan nggak ada RT, nggak ada ini, jadi agak susah juga. Terus kalau warga negara Indonesia mah lapor aja ke KJRI. Iya. KJRI nggak ngurus Bu. Oh, suaminya bukan orang Indonesia juga Bu Ustazah. Oh, orang Indonesia mah ini ya. Oh, terima kasih. KJRI hanya ngurus paspor Bu. Bukan, maksudnya kadang tuh kan ada bimbingan mental. Ada nggak sih bimbingan itu, bimbingan mental? Nggak ada ya. Lain ya, kalau di Mesir kan ada bagian kependidikan, bagian apa istilahnya keagamaan, nggak ada ya? Alhamdulillah bukan orang Indonesia ya. Laporkan ke Pak Imam aja. Lapor ke Pak Imam ya. Ya memang kalau bukan orang kita dan kita nggak tahu kan di negeri sana apa saat kita menegur seseorang apa dianggap pelanggaran hak asasi, kan kita harus tahu undang-undangnya deh. Belajar dulu deh. Yang paling tua di Hong Kong siapa yang paling lama? Bu Imet ya? Ya Bu Sasa itu yang bertanya. Oh gitu. Berarti Bu Sasa yang paling tahu. Agar nanti bisa menjadi rekomendasi. Kira-kira undang-undang di sana seperti apa ketika kita punya peluang untuk menasehati. Kayak di Australia. Ya, suaranya hilang. Masalah kayak gini. Hilang ya suaranya ya? Lag ya?
Dia Iya. nyanyi. Kayak saya punya teman di Australia, dia cerita, eh apa ini ibu muslimah, jadi ibu solihah itu ditangkap sama tetangganya. Hanya gara-gara apa? Si ibu itu mengingatkan anaknya dalam masalah pakaian. Ternyata di undang-undang di Australia itu anak enggak. kalau udah dewasa dia berhak memilih pakaiannya. Kalau ibunya protes sampai ada terjadi keributan, akhirnya yang ditangkap ibunya. Nah, jadi kita harus cerdas kalau itu bukan orang Indonesia dan itu adalah di negara luar, kita harus tahu undang-undangnya kayak apa. Nah, Mbak Sasha bagus banget nih kalau membantu kita untuk tahu ya celah-celah undang-undangnya seperti apa. Kan gitu. Apa karena aku di Indonesia ya jadi suaranya ini ngelek ya? Sama Oh sama, oh. Bu Sasa suaranya enggak itu Bu, enggak jelas. Iya. Maaf koneksi paketannya habis kayaknya nih. Di Indonesia paketan kali ya. Terima kasih Bu Ustazah. Aku lagi dong, Bu Ica. Monggo Bu, monggo. Tadi Bu, terkait yang pertanyaan sebelumnya Ustazah, yang tadi ya Ustazah, melanjutkan ya Ustazah, itu tuh jadi apa sih harus kita lakukan ke depannya ya, bagi yang sudah membuka aib ke orang lain, buka aib orang deh, sebelum Allah itu membuka aib kita. Misalnya selain beristighfar, kita tuh apa kita bayar kafalah atau memberikan makan ke anak yatim atau gimana saja untuk melebur dosa kita ya secara tidak langsung. Ini nggak ada suaranya Ustazah. Ustazah mute. Lupa, jadi, lagi di mute, lupa. Nah, jadi ada satu hadis dari Rasulullah SAW, ketika memang dosa kita ini adalah dosa hanya dengan Allah atau dosa dengan manusia, kan gitu kan? Kalau dosa dengan manusia, ya mau tidak mau, apakah harus bayar denda? Apakah dia harus membayar kerugian atas aib-aib yang kita sudah terlanjur sampaikan? Anggap kita sebagai pelaku lah, ya sebagai pelaku. Ada orang yang dia marah sama kita, tersinggung sama kita. Kok kamu itu sih, misalnya kayak tadi lah, kok kamu cerita sih tentang aku buang angin gitu kan, akhirnya apa, kerugian loh sama aku. Nah, kerugian apa gitu kan, misalnya ya sampai si nenek itu jadi nggak mau makan, si nenek itu juga jadi istilahnya nggak mau datang silaturahim, berarti kan kerugian secara mental. Dan kita nggak hanya sekedar minta maaf, gimana caranya kita membayar cerita aib yang dia yang peristiwa yang dulu ya yang terjadi sama dia lalu kita ceritakan, walaupun kan secara hukum undang-undang negara nggak ada pasalnya gitu loh. Ya Allah, lu lebay banget, masa cerita kentut zaman bahula aja sampai minta efek jera ya. Tapi lihat si nenek ini sampai akhirnya trauma, nggak malu, nggak mau lagi ketemu sama orang, apalagi nenek-nenek gitu loh. Ya kan, sampai akhirnya stres, nggak mau makan, dan harus begini. Berarti apa? Anda tidak cukup dengan minta maaf. Anda harus datang, berkunjung, gimana caranya menghibur. Kan gitu. Nah, itu hukum yang tidak tersurat di syariat, tidak tersurat di undang-undang, tapi adalah hukum yang secara kemanusiaan. Bahwa kita mengakibatkan kerugian mental. Ya, kerugian kerugian psikis ya seorang nenek yang akhirnya gara-gara cerita masa lalu ya kita ceritakan dan akhirnya dia membuat trauma ya, membuat dia nggak mau makan dan sakit. Nah, ini harus dibayar. Itu kalau memang kita sebagai pelaku menyebarkan aib yang membuat adanya kerugian psikis kepada orang tersebut. Nah, adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah ada satu hadis dari Rasulullah ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku
ngobati seorang wanita. Lalu tanpa sengaja aku menyentuhnya dan aku pun yang namanya laki-laki sehat ya, aku tergoda lalu menciumnya. Menciumnya, nggak sampai berzina. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Rasulullah menyuruh untuk melakukan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, taubat ya di situ atas dosa yang dia lakukan. Nah, begitu Mbak Liva. Karena kan cium bibir itu nggak jadi zina yang harus dirajam, zina yang ini kan, tapi dia menganggap ini adalah dosa. Ya, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul menyuruh untuk melakukan dua rakaat sholat. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustazah, jazakallahu khairan. Ibu, ada yang lain? Ada ya, Bu. Oke, baik. Demikian Alhamdulillah kajian Selasa siang hari ini aman dan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat saya pribadi. Akhirnya kita di penghujung acara. Kepada Ustadzah sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan hasiro. Atas ilmunya Ibu, semoga tidak bosan untuk membimbing kami, Bu Ustadzah. Kepada Pak Imam, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Ibu Imam, ibu-ibu solehah semuanya, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi Selasa pekan depan, insya Allah di kajian Selasa lagi dengan tema-tema yang lebih seru dan hebat lagi. Saya selaku pembawa acara hari ini, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan kepada ibu-ibu semuanya, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita akhiri acara kita, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Waridho bil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenyang itu Mbak Ica. Alhamdulillah.